Kalau kita bicara mengenai pesta politik demokrasi Indonesia tahun 2024, bahwa pesta politik demokrasi Indonesia 2024 ini adalah salah satu pesta demokrasi yang banyak diamati oleh dunia internasional, karena Indonesia saat ini telah menjadi negara jumbo dalam bidang ekonomi. Tentu kepentingan dunia internasional, khususnya blok barat dan juga blok timur kepada Indonesia akan semakin besar. Jadi mereka ingin membuka hubungan yang lebih erat, karena apa? Kepentingan di sini negara-negara baik dari blok barat dan blok timur melihat bahwa kepentingan ekonomi adalah menjadi sebuah fokus yang harus diperhitungkan dan diperjuangkan. Dan Indonesia mempunyai 270 juta rakyat ya, yang jumlahnya ini sangat besar dan sampai saat ini masih menjadi nomor 4 di dunia, dan itu merupakan sebuah market atau pasar yang sangat besar, apalagi kelas menengah Indonesia tumbuh ya, saat ini, dan itu merupakan pasar yang sangat potensi untuk digarap oleh banyak perusahaan multinasional. Mereka negara baik blok barat maupun blok timur ingin melihat siapa sosok presiden Indonesia untuk tahun 2024. Mereka ingin melihat mulai saat ini mengenai program-program apa yang akan dijalankan. Jadi bagi masing-masing calon presiden dari partai apapun yang sudah secara nyata dicalonkan oleh beberapa partai ya, ini tidak ada salahnya untuk mulai menyuarakan program-program mereka melalui media. Jadi kita bisa tahu nanti program-program apa yang tepat untuk mereka lakukan dan laksanakan ketika mereka ingin menjadi presiden atau ketika menjadi presiden. Tentu dalam konteks dunia global, bahwa Presiden Indonesia 2024 adalah presiden yang juga bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan MNC global, karena kita tahu saat ini dunia telah menyatu dan ketergantungan Indonesia juga terhadap pasar global akan semakin besar. Bahwa di sini harus ada juga ketahanan kita dalam menghadapi kompetisi dengan blok barat dan blok timur. Jadi Indonesia juga saat ini juga harus berani untuk menunjukkan identitasnya di internasional sebagai raksasa ekonomi yang mampu mengekspor teknologi. Jadi kita bukan sekedar lagi hanya menarik investasi asing ke dalam negeri, tetapi bagaimana perusahaan Indonesia ini bisa berkarya, berinvestasi, dan juga mencari pasar di luar negeri, dan itu sangat penting. Karena kenapa? Salah satu indikator negara besar atau negara maju itu mereka mampu perusahaan-perusahaan lokal itu berinvestasi di luar negeri. Artinya walaupun mereka perusahaan lokal, tapi orang akan melihat ini sebuah perusahaan besar dan itu sudah dikategorikan sebagai perusahaan yang sudah mempunyai level tingkat dunia. Jadi harus banyak perusahaan-perusahaan Indonesia ini yang berani investasi di luar negeri dalam bidang manufaktur, produk makanan, produk teknologi, produk perbankan. Jadi kita harus melihat bahwa sudah saatnya kita menguasai pasar global, bukan hanya sebagai negara yang hanya bergantung kepada investasi dari luar negeri, tetapi bagaimana kekuatan kita di dalam negeri ini diperdayakan untuk kita membuat ekspansi global, baik di beberapa negara ya, seperti contoh negara-negara kuat seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Australia, Selandia Baru dan lain-lain, khususnya dalam penguatan strategi perdagangan kita.
karena juga negara-negara yang tergabung dalam G20 dan juga G7 itu masih mempunyai kekuatan ekonomi yang luar biasa. Walaupun secara demografis mereka juga mengalami penurunan, tetapi untuk kekuatan ekonomi mereka masih memimpin dunia. Jadi ini adalah peluang yang sangat besar, dan mindset dari para pengusaha Indonesia harus dirubah untuk menjadi pemain global, bukan hanya sekedar pemain lokal. Ini harus diperhatikan, dan itu Presiden Indonesia tahun 2024 ini harus membuat grand strategi untuk mewujudkan itu semua. Ya, inilah pandangan singkat saya mengenai apa yang harus dilakukan calon Presiden Indonesia pada tahun 2024. Saya Sependar dari Global Strategis. Terima kasih banyak.